pemirsa, saat ini saya sudah berada di Indonesia Banking School Kemang, di mana hari ini dilaksanakannya acara pelepasan siswa dan siswi kelas 12 SMK Sumbangsi Multimedia tahun ajaran 2023-2024 yang bertemakan berdedikasi membangun negeri, mewujudkan prestasi, bersaing di akademik dan dunia industri. Dan sejak pukul 8 pagi tadi terlihat antusiasme dan senyuman dari siswa dan siswi beserta orang tua memasuki ruangan acara. Dan acara pada pagi hari ini dimulai dengan tarian persembahan oleh siswa dan kemudian dilanjutkan oleh sambutan oleh ketua pelaksana yaitu Bapak Toto Subroto, dan kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMK Sumbangsi Multimedia yaitu Bapak Dr. Randos Ahmad Nidom, lalu dilanjut dengan sambutan oleh Ketua Yayasan yaitu Dr. Paramita Sudarto dan pengawas sekolah Rohillah MPD. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa sebanyak 11 siswa telah dinyatakan lulus ke perguruan tinggi negeri. Dan sebagai informasi, tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA mengalami peningkatan berdasarkan data BPS yang telah diperbarui pada bulan April 2024 lalu, yakni persentase kelulusan tingkat SD sebesar 98,66% dan tingkat SMP sebesar 95,85% dan SMK sebesar 88,10%. Sementara itu, tahun ini di SMK Sumbangsi Multimedia, persentase kelulusan siswa dinyatakan 100% lulus dan kompeten dengan total siswa sebanyak 56 siswa. Pernyataan lulus itu tentunya setelah melewati berbagai ujian dan ujian kompetensi yang yakni adalah ujian yang wajib diikuti oleh siswa SMK untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kejuruan. Dan sebanyak 56 siswa yang lulus melewati ujian USK yaitu berupa ujian konten kreator dan ujian desain grafis dan menghasilkan karya terbaik dengan 3 peringkat. Setelah dinyatakan lulus, siswa-siswa ini mendapatkan pengumuman kelulusan dan pada hari ini dilaksanakannya pelepasan siswa dengan ditandai dengan acara prosesi kirap wisuda. Berikut wawancara saya dengan narasumber. Yang pertama bahwa SMA Sumbangsi Multimedia adalah kebanyakan 90% adalah kuliah. Maka kami mempersiapkan adanya pelajaran khusus tambahan pelajaran yang akan menuju ke PTN, termasuk juga selain jalur undangan juga anak kita juga banyak yang masuk lewat jalur tes tertulis, sehingga kami selalu mengkondisikan anak dilatih soal-soal yang tidak berhubungan dengan materi mengenai jurusan, di antara pelajaran matematika dan mengenai pelajaran yang hubungannya dengan psikotes dan sebagainya. Itu yang kami lakukan, dan alhamdulillah setiap tahun jumlah anak yang masuk PTN naik, selain undangan juga ada jalur tertulis. Ya, selamat anak-anak semuanya yang sudah lulus tahun ajaran 2023-2024. Mudah-mudahan kalian tetap membawa Sumbangsi sebagai sekolah yang berkarakter, sebagai dasar-dasar kalian untuk berkembang nanti, sehingga landasannya adalah iman, ilmu, dan amal. Sehingga apa yang kami sampaikan atau moto dari IAS Imunisasi yang didirikan pada tahun 1953 adalah motonya iman, ilmu, dan amal. Sehingga dasar kali jika punya keimanan yang bagus, kalian akan hidupnya akan terkontrol, baik dalam melakukan suatu pekerjaan maupun bersosialisasi, bergaul dengan masyarakat setelah kalian terjun ke masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas di SMK Multimedia Sumbangsi, memang kami dari yayasan mencoba mencukupi semua fasilitas, ya, misalnya perangkat baik komputernya maupun program-programnya itu kita kuatkan, kita perbaiki, kita up to date sampai alat-alatnya tuh yang benar-benar alat yang paling mutakhir lah gitu ya, sehingga siswa-siswa yang masuk itu bisa mendapat pelatihan yang cukup baik, training yang cukup baik, sehingga nantinya kalau mereka keluar dari sekolah SMK Sumbangsi bisa langsung terjun di lapangan kerjanya. Misalnya kita latih supaya dia bisa melakukan proses untuk bikin animasi misalnya. Itu memang memerlukan fasilitas yang khusus ya, yang harganya mungkin tidak murah. Nah, jadi kami dari yayasan mempersiapkannya di situ.
Namun untuk tenaga teknisnya yaitu semuanya dari sekolah, dan di situ proses dibimbing oleh kepala sekolahnya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang cukup baik. Jadi juga maksudnya hasilnya adalah bahwa alhamdulillah kami SMK Sumbangsih itu baru berdiri 12 tahun. Kita baru berdiri dari 2012 dan sekarang 2024 kita sudah bisa mendapatkan anak-anak ini melalui jalur undangan. Ada 11 anak yang diterima di perguruan tinggi negeri yang benar-benar cukup bergengsi. Misalnya kayak ISI adalah suatu institut seni Indonesia yang ada di Jogja, itu sangat bergengsi ya. Jadi kita ada 2 yang diterima di jalur undangan di sana. Kemudian jadi juga di Bali, di ISI Bali dan di mana-mana yang memang anak-anak ini cukup bagus dari sudut angka, dari sudut prestasinya juga. Kalau kami dari yayasan sangat senang sudah anak-anak ini sudah bisa lulus. Kini adalah lulusan angkatan yang ke-10. Selama 12 tahun ini kita berdiri, ini adalah lulusan kita yang ke-10. Dan semogalah terus belajar ya, terus berjuang, terus bekerja yang bagus. Mudah-mudahan juga bisa membawa nama Sumbangsih. Itulah harapan saya. Alhamdulillah saya mendampingi SMK Sumbangsih. SMK Sumbangsih cukup dinamis merespon semua dinamika pendidikan sehingga SMK Sumbangsih menjadi SMK yang keren di Jakarta Selatan. Banyak prestasi yang sudah dihasilkan dan yang membanggakan tahun ini 11 siswa dari 53 atau 54 yang lulus itu sudah diterima di PTN. Kemudian 100% lulus dari uji sertifikasi kompetensi. Suatu penilaian dari lembaga eksternal. Ini sangat membanggakan. Untuk anak-anak yang alhamdulillah lulus, Ibu senantiasa mendoakan semoga kalian sukses, tetap menjaga nama baik sekolah. Anak-anak sudah diasuh 3 tahun dengan pola asuh yang sangat keren ya. Anak-anak Sumbangsih ini seniman-seniman, jadi punya pola interaksinya yang berbeda. Tetapi alhamdulillah mereka bisa selesai pendidikan di SMK Sumbangsih. Nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini membekas dan menjadi warna di kemudian hari anak-anak di dunia industri atau di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak bisa memberikan satu contoh keteladanan di lingkungannya. Selamat kepada siswa dan siswi yang telah dinyatakan lulus dari SMK Sumbangsih Multimedia. Dari Indonesia Banking School, saya Mutia Rizka dan juru kamera Ilyasa melaporkan untuk UNAS TV.